Halo teman-teman semua, apa kabar? Tetap produktif dan terus kejar mimpi. Maafkan kalau aku jarang nongol di video karena kerjaanku tuh lagi banyak banget. Tapi nggak tahu kenapa ini udah jam 9 malam teman-teman. Eh, aku pengen share aja gitu ke kalian terkait pernikahan, Ciela. Karena aku tuh bulan lalu baru aja merayakan anniversary pernikahan ke 7 tahun. Dan setelah aku renungkan tuh banyak banget hal yang mestinya aku bisa perhatikan sebelum menikah atau di pernikahan awal untuk meningkatkan ya keharmonisan pernikahan lah. Yang harapannya kalau aku sharing ke kalian ini kalian bisa mengambil insight juga untuk ya tadi ya meningkatkan keharmonisan rumah tangga, memperbaiki hubungan dengan pasangan supaya rumah tangganya itu lebih selaras dan harmonis lah gitu. Karena dulu itu ya namanya anak muda gitu sebelum merit, aku kan termasuk idealis ya. Jadi kalau dengar wejangan dari orang tua atau senior yang belum senior yang udah menikah lama sebelum aku, atau baca buku lah ya, atau majalah tentang tips-tips pernikahan, itu kan rasanya ini klise, ini teori lah. Nanti toh setelah seiring berjalannya pernikahan kita bisa rubah juga kok pasangan kita, kondisinya bisa diperbaiki kok, kita bisa mengubah segala arus atau arah pernikahan ini sesuai yang kita mau. Pasangan pasti akan nurut ke kita juga kok ujungnya, karena pasangan secinta itu waktu sebelum menikah. Tapi kan kondisi waktu itu kan berubah teman-teman, nggak semuanya nanti akan seindah yang kita bayangkan di awal. Nah itu so true. Jadi aku pengen share 5 hal yang kalian perlu perhatikan atau jaga dalam hubungan pernikahan kalian supaya pernikahan kalian itu lebih langgeng. Yang pertama, kita itu harus menjaga hubungan atau komunikasi antar pasangan gitu ya, suami istri. Setelah menikah pun harus lebih intens. Yang ini kadang aku dulu itu juga mengabaikan gitu. Aku pikir ini klise kalau kita udah nikah di rumah juga akan sering ngobrol, ketemu juga tiap hari. Tapi seiring berjalannya waktu itu memang ini tuh harus kita pupuk dan pelihara teman-teman. Jangan sampai kalau kita udah married apalagi punya anak itu melupakan pergi bareng gitu kan, ngobrol bareng atau makan di luar bareng. Nah karena itu sangat penting. Kalau itu nggak kita lakukan, lama-lama itu hubungannya itu atau rasa cintanya akan jadi hambar gitu, lebih hambar ya. Harapannya sih jangan sampai terus menerus jadi lebih hambar gitu. Kalau bisa kita take action juga. Yuk, kalau misalnya kalian merasa kurang komunikasi setelah menjalani pernikahan sekian tahun, pupuk lagi, ajak pasangan yuk kita pergi bareng yuk, berdua aja kemana kek, makan yang dekat-dekat aja, bisa ngobrol, luangin waktu berdua. Itu memang penting banget teman-teman. Jangan sampai ya tadi hubungan kalian cuma jadi formalitas, ketemu di rumah, ngurusin anak bareng, tapi di antara kalian tuh nggak ada koneksi lagi yang terbangun. Akhirnya ya pernikahan cuma nambah tahun, tapi kurang jadinya kurang bisa intimate gitu, kurang bisa romantis dan dijalani layaknya suami istri gitu teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah kita tuh tidak bisa atau sangat sulit untuk mengubah basic atau budaya keyakinan kita masing-masing yang udah ada dari kecil. Jadi misalnya kita itu orangnya disiplin deh, tapi pasangan kita itu suka ngaret, suka molor, terus kita berusaha atau meyakini bahwa sifat atau culture itu tuh bisa dirubah nanti setelah kita married. Nanti pasangan aku pasti akan bisa sedisiplin aku kok, nanti pasangan aku nggak akan telat lagi. Nah itu nggak mungkin teman-teman. Jadi kalian pilihannya adalah menerima atau ya
ya nggak menerima gitu ya. Jangan sampai ingin berusaha merubah, karena itu akan membuat kalian capek. Atau misalnya kalian orangnya sangat hygiene, sedangkan ya pasangan kalian tuh lebih berantakan lah, kita apa-apa cuci tangan, pasangan kalian ya apa-apa makan, habis dari toilet juga makan aja, tangan habis pegang uang juga makan aja. Nah itu sih nggak apa-apa ya teman-teman, karena culture dari setiap kita itu kan beda-beda. Tapi kalau nggak sama itu yang jadi masalah. Kalau kalian sama-sama hygiene atau sama-sama bebas gitu ya, tadi ya berantakan ya, quote unquote, ya itu sejalan gitu. Tapi kalau nggak match, yang satu ke kiri yang satu ke kanan, itu yang akan jadi masalah teman-teman. Nah prinsip hidup ini juga termasuk apa ya, ya tadi sih, misalnya kalian tuh orangnya morning person, pasangan kalian enggak. Nah itu akan jadi masalah juga. Misalnya di rumah kalian tuh super rapi, pasangan kalian berantakan, atau sebaliknya, naruh apa-apa di mana, handuk di sini gitu ya. Itu yang biasa sering kita dengar kan, naruh handuk kotor, basah di kasur. Nah ini hal-hal seperti ini tuh kelihatannya sepele, dan mungkin apalagi sebagai cewek itu kan kita merasa nanti ini bisa kita rubah kok. Sayang sekali teman-teman, itu tidak akan bisa berubah. Jadi kalian please aware, pikirkan lagi tipikal pasangan kalian itu, basic atau culture, nature dia dari kecil itu seperti apa. Apakah itu kita bisa terima atau enggak. Termasuk memperlakukan orang tua. Misalnya kita itu tipikal orang yang hormat banget sama orang tua, apa-apa dengerin orang tua. Sedangkan pasangan kalian itu ya mohon maaf gitu ya, misalnya nggak suka dengerin orang tua. Nah itu kalian juga perlu perhatikan gitu ya. Makanya masa pacaran itu masa pengenalan yang memang perlu serius untuk kalian tuh ya, mengenal gitu. Semua hal kalian catat, baik dari kalian maupun dari pasangan, itu apa aja yang beda, kalian bisa terima nggak, pasangan bisa terima nggak. Termasuk misalnya budaya dari kecil tuh, misalnya gini, kalau kita itu nggak pernah, atau di keluarga kita gitu ya, nggak pernah menegur pasangan itu di umum, karena ya masalah rumah tangga itu ya diselesaikan di rumah gitu. Tapi pasangan kita merasa ya ini kan udah era bebas juga gitu, kalau misalnya pasangan salah ya ditegur di depan umum aja nggak masalah, toh itu orang nggak kita kenal juga. Nah itu kan jadi bikin berantem ya kadang, karena kita pengennya ya masalah pribadi di rumah dong, tapi pasangan kita sudut pandangnya beda gitu loh teman-teman. Jadi ya itu memang nggak bisa disatukan. Dan kalian balik lagi, jangan berharap pasangan kalian itu berubah demi kalian, atau kalian pun dipaksa pasangan berubah kan. Itu kan juga nggak bisa juga, kalau itu memang udah value yang kalian yakini dari kecil gitu, yang memang berbeda nih. Jadi hal-hal seperti itu memang cukup kompleks, kalian perlu detail sih satu-satu itu tadi. Terus yang ketiga, tiga ini masalah prinsip atau tujuan hidup. Nah ini seru nih, kalau udah tadi ngomongin keyakinan kecil, keyakinan diri dari kecil, sekarang future-nya nih mau ngapain. Kita misalnya tujuan hidupnya itu ya kerja setahun lah, tapi dalam setahun itu kasih dong 1-2 kali waktu untuk liburan bareng. Tapi misalnya pasangan kalian itu terlalu workaholic, jadi pengennya ya kerja terus sampai nanti pensiun, baru kita kalau udah uangnya terkumpul banget baru dia jalan-jalan. Nah itu kan value yang nggak match. Nah ini juga nggak akan sehat di kehidupan pernikahan. Atau misalnya kebalikan ya, kitanya itu yang serius banget kerja, pengennya kerja sehingga nanti pas pensiun udah punya dana pensiun. Tapi pasangan kalian tuh tipikalnya lebih nyantai nih, ya udahlah kerja, kalau misalnya hari ini udah dapat uang berapa ya cukuplah selama bisa menghidupi hari ini atau besok atau seminggu ini, kayaknya kita santai-santai dulu lah. Nah itu hal yang tidak match teman-teman, yang perlu kalian renungkan. Sebenarnya ini prinsip hidup kita itu sama apa enggak. Terus yang keempat itu masalah pola asuh. Pola asuh nih
Dalam artian kita tuh nanti setelah merit mau punya berapa anak gitu ya, mungkin yang general. Nah itu perlu dirembuk atau didiskusikan juga di awal. Jangan sampai kalian pengen punya anaknya 2, ternyata suami kalian pengen 1 aja, atau child free gitu kan yang sekarang lagi tren. Nah itu perlu didiskusikan, jangan sampai nanti jadi pertengkaran atau perdebatan di rumah tangga kalian. Dan pola asuh ini termasuk nanti kalau anaknya ini udah lahir, kita mau gimana ya, pakai babysitter atau ada yang ngurus, atau salah satu dari kita yang ngurus, pembagian tugasnya itu seperti apa, itu mesti jelas teman-teman. Jangan sampai nanti suami pengennya memang suka anak kecil sih gitu ya, pengennya 5 anak. Dalam bayangan kita kalau suami kita itu senang anak kecil, nanti akan bantu ngurus kan. Tapi setelah babynya lahir gitu misalnya, boro-boro ngurusin, bangun malam aja dia nggak mau bantuin ngasih ASI lah gitu kan, gantiin popok dia lah, segala macemnya. Nah itu yang akan jadi masalah. Terus suami kalian juga misalnya karena aku nih sisi cewek gitu ya, anggapannya pasangannya cowok gitu kan, atau suaminya berharapnya kalian yang ngurusin, yang cewek, kok malah jadi dia terus yang bangun. Misalnya kita yang justru nggak bisa bangun malam gitu kan ya, nggak bisa begadang segala macam, kok jadi suami terus yang ngurusin anak. Nah ini kan jadi nggak match, yang akhirnya nanti suami akan ngomel, nggak terima, istri juga jadi merasa kok ngurusin anak terus ya. Ini timbal balik ya, tadi siapa yang ngurusin gitu. Atau misalnya tadi pola asuh diserahin ke babysitter nih. Nah babysitter ini gimana nih, apakah misalnya mau full time seharian penuh atau pas jam kerja doang. Nah hal-hal seperti itu yang juga harus dibahas nih. Nanti yang akan ngebayarin babysitter ini siapa. Nah gitu-gitunya tuh perlu detail teman-teman. Jangan sampai kita nanti ya udah merit aja dulu lah, brek. Nanti udah gitu begitu jalan ya buyar semua. Banyak orang kan ya seperti itu ya, kadang nggak mendiskusikan pernikahan, akhirnya pas udah menikah baru muncul masalah-masalah yang sebenarnya bisa kita address di awal lah. Akhirnya kalau kita udah menjalani pernikahan, kompromi kan ya, apa yang bisa dikompromikan kalau masih bisa, sehingga kita bisa tetap langgeng. Kalau itu telat maksudnya teman-teman, kalau ada 1-2 hal yang telat, ternyata kita udah sama-sama sadar, udah sama-sama dewasa, bisa saling ngalah, itu untung gitu. Tapi kalau misalnya pas udah jalanin pernikahan gak ada yang mau ngalah, sama-sama ngotot, sama-sama pengen merubah satu sama lain, gak ada yang turun, gak ada yang naik untuk nyesuaiin gitu ya, ibarat kata timbangan, ya akan bubar jadinya. Jadi ya kalau misalnya bisa diatasin atau di tackle dari awal, mending dari awal sebelum pernikahan udah dibahas semua teman-teman gitu. Terus yang kelima nih, yang paling penting itu terkait keuangan, biasalah ya. Nah di pernikahan itu biasa kita dengar siapa nih yang mau jadi manajer keuangannya, pembagian peran terkait siapa yang akan cari uang ini juga siapa. Apakah suami akan totally cari uang, terus nanti pembagian uangnya itu dipegang dia, atau dia totally cari uang tapi nanti pembagiannya suami dan istri 50-50, atau gimana nih, atau semua dipegang istri misalnya, itu harus cukup clear juga. Atau misalnya suami istri sama-sama kerja tapi istri pengennya tetap dapat jatah juga dong dari suami. Nah itu perlu dikomunikasikan. Atau misalnya suami sama istri sama-sama cari duit gitu tapi uang masing-masing, atau sama-sama cari duit tapi uangnya juga di pool masing-masing. Nah kan banyak metode seperti itu ya. Itu yang perlu dikomunikasikan juga dengan jelas, termasuk juga pembagian tagihan misalnya, atau biaya rumah tangga gitu ya, siapa yang bayar listrik, siapa yang bayar misalnya cicilan rumah, cicilan mobil kalau ada, babysitter tadi. Nah itu perlu dikomunikasikan dengan jelas. Jangan sampai ya ada kan ya di beberapa kasus gitu, istrinya pengennya kerja jadi ibu rumah tangga aja.
dulu gajinya misalnya 5 juta atau 10 juta, tapi dia jadi ibu rumah tangga, dia cuma dikasih 1-2 juta gitu, mana cukup. Nah, ini kan jadi menimbulkan pertengkaran. Atau misalnya ya sama ya, si suami itu juga justru sebaliknya ya, pengennya istri di rumah, tapi istri pengennya kerja juga, cari uang. Nah, itu hal-hal seperti itu yang jadi tidak match dalam pernikahan. Jadi 5 hal tadi itu perlu benar-benar dirembuk, dibahas dulu di awal pernikahan, sedini mungkin lah sebelum memasuki gerbang pernikahan, sehingga pernikahan yang dijalani itu bisa lebih langgeng. Kalau kalian sendiri gimana? Ada tips tambahan nggak terkait pernikahan atau hal-hal yang mau di-share? Itu boleh juga tinggalin komen ya. Paling segitu dulu sih sharing dari aku malam ini. Thank you teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.